Itu Beda lagi. Bilang dong. Beda. Mirip. Itu juga Moreno nggak main? Oh iya emang. Kan Iya. tuh. Oke. Kalau gitu, ini dia. Nafas terakhir EVOS Icon. Akankah ada game selanjutnya atau Bigetron akan menjadi sang Cinderella Story? MDL Arena, mana tepuk tangannya? Dan ini dia nafas terakhir EVOS Icon yang sudah dibilang oleh Angel tadi. Harus digunakan sebaik-baiknya. Enjoy the game, nothing tulus. Do or die berdemonstrasi. Iya, dan ini yang dilakukan juga lagi dan lagi tim Bigetron bermain galak. Tapi EVOS terlihat ada pergerakan yang begitu berbeda dari game-game sebelumnya. Terlihat bahwa Fanstrong menggunakan Chow masuk ke area jungle. Melihat nge-mirroring gimana Jesgar yang tidak bisa farming sendirian. Ditemenin terus-terusan. Jadi ada sama-sama mirroring untuk masuk ke area jungle masing-masing. Tapi nggak ada yang untuk melakukan fully commit masuk ke dalam jungle untuk saling mengganggu. Tapi perfect match dikeluarkan. Audi memundurkan pemain dari tim EVOS sama-sama trading damage dari arah mid lane-nya. Mencoba untuk memenangkan dan mengusir mundur. Gamora udah separuh HP, dia nggak akan bisa maju secara bebas. Sementara rotasi terus-menerus dilakukan oleh keduanya. Oke, tapi ini agak sedikit berbeda ya dengan game-game sebelumnya ya. Iya. EVOS saya kan agak lebih mendominasi dari segi laning. Dan lihat apa yang dilakukan seorang Glar terlalu jauh. Jesgar kali ini bakal coba untuk menjemput pergerakan dari seorang Firnocure. Glar belum menyalip ke final blow. Versik agak cukup berhati-hati. Karena jangan sampai terpick off di early game. Apalagi seorang Ling. Ling terpick off di early game dengan ada purple buff seperti ini akan menjadi sebuah obstacle. Ya rugi bandar. Bukan point death-nya tapi purple buff-nya yang lebih penting kalau kita ngomongin soal Game Link. flow-nya akan berbahaya. Temponya bakal beda sih. Ya dan Oke. kelihatan banget galak dari EVOS maju ke area depan sudah dihadang oleh tim Bigetron. Maju ke area depan Glar yang menjadi korban. Petrify sudah digunakan tapi sayangnya belum ada Alacto final blow yang dimiliki oleh Glar. Sehingga dari tim Bigetron mereka berhasil merespon dengan cepat lalu memberikan space lagi. Mendapatkan setup turtle yang sangat perfect. Wow, agak cukup berat ya ketika udah berhasil mendapatkan zoning out. Dan dia masih coba untuk bangsa team fight. Lagi-lagi overextend team fight yang seharusnya tidak dilakukan oleh tim EVOS Icon terjadi, Profesor. Iya, tapi yang paling bagus tadi kalau misalkan teman-teman lihat itu Audi CS diem banget di area rumput. Dia hanya menjadi mata agar nantinya untuk Cloud ultimate-nya bisa terambil oleh Gamora. Dan lihat, sekarang sama-sama punya Cloud Altar. Tinggal kita lihat untuk setup team fight-nya siapa yang akan lebih matang. Masalah utamanya Fanstrong di sini dengan menggunakan Chow, dia main pick off. Audi CS, area of effect. Akan ada dua inisiasi yang berbeda tentunya. Oke, dari emblemnya silakan Profesor. Ya, emblemnya mungkin kita bakal melihat untuk dari segi movement speed seperti biasa untuk Atlas Audi CS. Dia juga bakal lebih fokus untuk rapid boots. Cuma masalah utamanya nih di arah bottom lane ini yang lebih mengerikan. Karena siapapun yang akan memulai team fight terlebih dahulu akan kehilangan source skill yang cukup penting. Kalau misalkan di counter setup, masalahnya EVOS Icon lebih punya power. Apalagi dengan Fanstrong yang punya The Way of Dragon. Single target, pick off. Matt mungkin akan menjadi target, apalagi dia tidak menggunakan Purify di sini. Oke, heavy crossbow, Doa Dragon, dan bahkan Audi Chase, belum ada battling, masih ditahan, dan bahkan bermain dari tim EVOS Icon, mereka masih mendapatkan mid. Udah ada sebuah Sacred Altar, dan bahkan Glar terlalu dive in, dan Flicker masih bisa dikeluarkan. Trigger disiplin dari Fatali yang sangat baik karena Gamora mencoba membalikan keadaan. Jesgar is coming up, Cloud, where are you going? Dan nampaknya Jesgar memilih untuk sabar refresh, reset kembali karena di arah top lane. Firnocure mendapatkan keuntungan. One for life bude monster. Iya, fokus untuk bermain objektif dari Firnocure. Tim EVOS mereka akhirnya bermain sangat agresif, bergerak area bottom lane. Tapi yang didapatkan adalah Matt. Ini rotasi yang sangat manis tentunya mereka dapatkan. Memberikan pressure besar di arah gold lane. Tapi di sini tim Bigetron mereka juga berusaha untuk melakukan perlindungan maksimal kepada Matt. Coba untuk menukarkan dari arah bottom lane. Ini Matt-nya. Berarti udah ada tanda-tanda bahwa dia harus hati-hati. Tapi lagi dan lagi sih Bude, ini masalahnya turtle yang paling penting. Karena sharing goldnya. Jadi mau nggak mau walaupun ya kita melihat matnya terpick off di arah bottom lane. Tapi dia tetap tuang, dia tetap farming. Gerobak goldnya dapat. Apalagi turtle-nya kali ini mungkin turtle yang kedua, lebih secure. Oke, sedikit terlambat. Tapi ingat, tadi Brand sudah punya Endless Battle. Ini juga berbahaya. Tarklet keluarkan Ultimate Blow dan Recall Tasar bottom lane dari seorang man. Tapi Glar. Udah gak punya Ultimate Blow. Gak ada Never Knife.
Dlar, where are you going? Nampaknya Bude Monster. Yep. Mungkin bukan gold lane lagi menjadi pilihan, tapi EXP lane-nya ditekan habis-habisan. Dan pergerakan dari tim Bigetron mereka berfokus terhadap dari arah objektif Turtle dan juga arah top lane ya. Sementara dari tim EVOS, tadi kita nggak lihat ada pergerakan dari mereka yang berfokus ke area Turtle. Mereka benar-benar melihat mat seorang di area bottom lane, difokusin terus-terusan. Tapi apa ada ya, di sini tim Bigetron menahan dengan sangat baik. Matnya juga melindungi diri dengan sangat manis. Sehingga nggak ada pertukaran yang dilakukan oleh tim EVOS. Malah mereka yang terlihat sangat rugi. Aduh, di late game sebenarnya Versik tuh punya power Bude. Tapi malah, push. iya split push. Tapi problemnya adalah ketika Thunderclap-nya instant point kill. Itu jangan lupakan dan bisa menutup pergerakan Firokir. Akankah berhasil selamat tapi napanya. Execute, oh no petrify yang sangat baik dari seorang Dlar. Dan para pemain dari tim EVOS akan sekarang saatnya mendapatkan kesempatan untuk satu buah turret. Objektif gaming dan item yang sedang Profesor KB. Iya, kalau dari segi item, lihat Bransnya dia udah jadi satu Legion Sword. Entah dia akan langsung menuju kepada Malefic Roar atau Blade of Despair. Karena dua item ini juga cukup menjawab apa yang akan dilakukan oleh teman-teman dari Bigetron Beta. Untuk dealing damage tentu, Brans akan sangat memilikinya, jarak juga benar-benar jauh banget. Tapi kalau misalkan Blade of Despair benar-benar Blade of Despair, wah ini Brans mau main front to back bareng sama Vanstrong. Siapapun yang ditentang sama Vanstrong, udah pasti bakal bonyok dan hilang menjadi point kill. Yes, instant point kill, pick over, dan bahkan coverisasi terhadap pergerakan dari seorang Vanstrong. Nampaknya juga bisa dilakukan oleh seorang Kalkun. Tapi di sini sebaliknya Dlar yang mendominasi, yang padahal dia benar-benar di-press abis dengan 2 point kill yang didapatkan atas seorang Dlar. Dia yang mendapatkan laningnya lebih dulu, turret yang sangat mahal kalau menurut aku Profesor KB. Iya, ini sebuah poin penting agar dia bisa rotasi cepat. Betul. Dan kalau ngomongin soal pick off, sepertinya akan ada satu pergerakan barusan dari Vanstrong. Hampir, tapi ternyata flicker dibalas flicker. Dan bahkan para pemain dari tim EVOS, itu dia Thunderclap. Langsung kesandung dan bahkan turun menuju ke arah daratan. Para pemain dari tim EVOS Icon memaksakan pergerakan di dalam bottom lane. Dlar berhasil bahkan dari seorang Audichess berhasil menghindari pergerakan para pemain dari tim EVOS Icon. Audichess still survive di bottom lane dan bahkan posisi dari gold mereka gak dapetin gold lanernya Bude. Mereka berhasil menghindari pergerakan dari tim EVOS. Tapi mungkin yang nggak bisa mereka hindari adalah kehilangan turret di tier pertama di arah bottom lane. Berusaha untuk melakukan defense sekuat tenaga. Gamora juga sudah muncul. Matt, Audisha sudah terlihat. Dan EVOS mereka memilih untuk mundur bermain lebih hati-hati. Karena di area top lane kita ngeliat ada peperangan pula. 1v1. Jadi 1 lawan 1. Tapi untungnya di sini Versik masih bisa kabur selamat dari pengejaran Fear No Cure. Masalah utamanya selamat Thunderclap-nya nggak sih? turret. Iya. Iya. Pertukaran masih ada, pasti. Yes, pertukaran masih ada. Netral di arah top lane lagi-lagi, tapi lihat di arah mid lane Gamora agak cukup tersendat, tidak bermain seperti agresif. Dan menurut aku pribadi malah Bigetron yang nurunin temponya loh. Iya. kayaknya EVOS main mereka galak banget sih di game. Nggak mau buru-buru kayaknya ya. Atau jangan-jangan karena ada Faramis. Jadi Maybe mereka karena jaga Faramis. tempo, tarik ulur, mereka mau mengeluarkan Cold Altar ini di momen terakhir, bukan momen utamanya. Lebih ke arah Faramis kalau menurut aku sih. Yang bikin mereka stop banget temponya. Retribution kali ini agak sedikit terlambat dari Josh Garber, it's okay. Para main dari tim EVOS Icon, nampaknya mereka akan mencoba mendobrak mid lane dari tim Bigetron Beta untuk bisa menguasai rumput. Tapi lihat di depan sana, Audichess harus ditumbangkan dengan instant pick over. Tidak ada coverisasi terhadap Iritel. Masih ada kesempatan untuk para pemain dari tim EVOS Icon di game yang ketiga. Dan bahkan Dlar still survive di top lane. Langsung recall 2 damage besar. Tapi nampaknya belum cukup. Matt sprint telah digunakan dan bahkan Versik seorang bayi macan menunjukkan taringnya di arah bottom lane. Ya, mereka memaksa untuk mengejar dan benar-benar ngepres emas supaya nggak bisa untuk farming, nggak bisa ngedapetin item secara cepat. Tapi dengan adanya fatal link yang dikeluarkan, Bronze bisa kabur dari belakang dengan flicker yang on point. Dengan kelawang yang sudah dibuka, maju ke arah depan. EVOS Icon, mereka ingin mendapatkan lebih lagi tim Bigetron. Mulai mengejar ketertinggalan dari area samping sana. Muncul Dlar, baru datang, tapi keduanya sudah bubar mundur secara teratur, tak mau memperpanjang peperangan. EVOS Icon nggak boleh memanjang perperangan seperti kata Bude Monster karena bahaya banget. Dan Vanstrong mencoba pick off terhadap Firokir, buang-buang soft skill, buang-buang tenaga. Lord muncul dan ini cukup berbahaya untuk EVOS kalau dia terpick off satu hero lagi. Yang mereka harus tunggu adalah Brans datang kembali ke lane of down. Mereka team fight 5 versus 5 di arah Lord. Entah siapapun itu yang dapat, setidaknya EVOS Icon harus dapatin point kill. At least tidaknya. Ya, atau jangan-jangan ditukar permainannya karena tadi sempat kita bilang bahwa split push adalah winning condition juga dari EVOS Icon. Mereka bisa bawa formasi 1-3-1 loh. Link dan juga Benedetta ini berada di lane yang berbeda. Oke, freestyle dulu pas.
Dan bahkan Audi CS kali ini berhasil terdistraksi. Lalu Fatalik, Versing, Tempest of Blade, dan bahkan mundur ke arah belakang. Scott Altar yang berhasil dan Thunderclap tidak bisa membuat Versing tumbang. Cloudcon save the day. Wow, terpencar begitu saja dan memang satu inisiasi dari Funstrong itu bisa berakibat fatal. Tapi sayangnya Audi CS dia punya durability yang sangat tinggi, bahkan dia juga tidak terluka. Dan malahan lini dari belakang dari tim Bigetron yang berhasil memaksimalkan keadaan, menangkap gelar. Sementara itu kita bisa melihat objektif gaming masih di depan mata tim Bigetron. Lagi dan lagi mendapatkan Lord dan Turtle, semuanya disapu. Objektif netral yang berhasil didapatkan menambah pundi-pundi pula oleh tim Bigetron. Ya, ini poin terpentingnya adalah objektif yang benar-benar total domination untuk Bigetron Beta. 3 Turtle, Lord juga diamankan. Walaupun sebenarnya EVOS Icon menang dari segi point kill. Apalagi dengan pick off yang terjadi barusan, Funstrong pun sepertinya sadar bahwa di sini dia membutuhkan durability tambahan. Immortal akan menjadi jawaban. Tapi untuk ini Fear No Cure-nya sih berat banget untuk dihentikan. Kalaupun nantinya Brands memiliki Wind of Nature, dia udah punya Twilight Armor. Jadi ada magical damage per 1,5 detik yang akan diberikan kepada Brands. Oke, dan Funstrong juga harusnya udah memikirkan 2 kali lipat untuk mencoba pick off terhadap Audi CS lagi. Secepat mungkin ya. Secepat mungkin ketika dia udah ada flicker yang dikeluarkan dan tidak ada timbal balik. Tapi lihat di depan sana, Funstrong tidak boleh tumbang. Terlalu sakit. Audi CS kali ini akan coba untuk mengganggu backline saja. Di sisi sebaliknya, Versing is going out. Link tanpa purple buff bagaikan aku tanpa kamu. Ini nampaknya Versing harus mundur ke arah belakang. Atau enggak dia akan bisa terpick off. Minimal Tempest of Blade-nya terbuka. Versing harus mundur dan itu dia Link tanpa purple buff. Profesor KB. Iya, yang dimana kita tahu sendiri mobilitas akan terhentikan. Dan hanya akan ada satu opsi, bukan teamfight tapi split push. Yang mungkin bisa dibawa oleh teman-teman dari EVOS Icon karena hanya itu yang tersisa. Sementara lane mungkin bisa dijadikan lane jauh, tapi di bagian top lane ini mau nggak mau harus dijaga ekstra oleh teman-teman dari EVOS Icon karena top lane adalah sebuah mara bahaya ketika Lordnya juga hadir di sana. Bukan itu masalah utamanya. Masalah utamanya mereka mau extensify. Thunderclap berhasil memancing Versing menggunakan Tempest Blade-nya. Dan bahkan duel Dragon yang sangat baik. Tapi Scott Altar masih bisa membuat Ben survive. Wind of Nature berhasil membuat Ben tidak ditumbangkan. Inisiasi yang sangat baik. Tapi sayang sekali Scott Altar di saat yang tepat berdemonstrasi. Iya, dari tim EVOS Icon mereka at least berhasil untuk melakukan defense terhadap base mereka. Dan Bigetron nggak bisa memaksa sampai menghunus ke arah base turret. Dan melihat bahwa perkumpulan tim Bigetron di menit yang tepat ketika Lord ada, Matt-nya udah mulai ngumpul bersama kawanannya. Ini berasa banget gulungan yang sangat besar dari tim Bigetron. Iya, sebuah snowball yang selalu terjadi dari awal apalagi dengan team fight yang benar-benar dikendalikan oleh Audi CS. Dari tadi pun kita melihat bahwa The Way of Dragon-nya, apakah ini bakal cukup? Karena Fear No Cure tebal sekali sepertinya. Ya, tapi ini bertiga bahkan berempat dari tim EVOS mengejar Fear No Cure sendirian. 1 bar HP terakhir. Tak bisa untuk dieksekusi oleh tim EVOS Icon. Mereka nggak mau terperangkap dalam pengejaran yang mungkin bisa jadi malapetaka. Karena dari map udah terlihat jelas Bigetron melihat posisi dari belakang. Solo kill terjadi, Jesgar berhasil menutup pergerakan dari Dlar untuk pulang. Dan defensive dikeluarkan dan dia masih bisa selamat. Waduh, minus 1 jantung. Jantung copot Bude Monster. Masalah utamanya ini Ranger Mas, Bude Monster. Lord tidak ada Tempest of Blade. Lord tidak ada Tempest of Blade. Lord, oh my god, aku suka ini dia. Lucky Fearless, Duel Dragon, fokus ke Audi CS. Belum ada Fataling dan bahkan Fear No Cure mencoba untuk menutup seorang Versing. Oh my god, almost is never enough. Versing masih bertahan, masih bisa loncat ke belakang. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya Funstrong gak boleh terperangkap. Cloudcon pun juga harus pulang. Lordnya punya enhance kali di Bude Monster. EVOS dalam kondisi yang benar-benar terhimpit. Bigetron berhasil untuk mengontrol semua landingnya, semua objektifnya. Lalu pergerakan dari EVOS sekarang udah gak bisa bebas. Mereka mau coba untuk ngelakuin split. Juga akan di mirroring oleh Fear No Cure. Apalagi ketika ngeliat Jesgar, Bude. Secara sadar nggak sadar, walaupun dia menggunakan emblem Demon Slayer, dia bikin Blood Wings. Jadi penetration damage-nya tinggi banget, magical damage-nya tinggi banget. Dan kalau kena Brands, itu yang bahaya sih menurut aku. Iya, dan serba salah sih untuk EVOS. Untuk saat ini mereka mau ngumpul juga akan berakibat fatal karena dengan adanya Atlas, lalu Gamora bisa ngambil dari Cloudcon-nya. Jadi banyak banget permasalahan untuk EVOS
melakukan defense saat ini. Kritis banget sih. Untung nggak ada flicker loh. Untung Audi CS nggak ada flicker. Jadi momen ini mungkin masih bisa diselamatkan. Tapi lihat, Enhance menunjukkan base tengah. Pastor terperangkap dari depan. Tarik tadi dikeluarkan. Dapatkan Pastor harus melakukan flicker ke belakang untuk menyelamatkan dirinya. Pastor nggak boleh terpick off. Para pemain tim Bigetron mencoba masuk dan Versik. Seperempat cara terakhir. Tapi bukan itu yang diinginkan. Yang diinginkan adalah mengompongkan semua para base turret tim EVOS Icon. Wave Dragon untuk Vinokur. It's not good. Dan Fataling belum keluar. Fataling fokus ke Ramedan. Oh my god. Cinderella Story. Bigetron Beta datang dari bawah. Dan berhasil mengamankan juara MDL season yang ke-6. Dan mematahkan back-to-back champion atas EVOS Icon. Instant winning from Bigetron Beta. Meranjak dari bawah dan bahkan kita melihat bagaimana Cinderella Story is real. Bigetron Beta bersama Razeboy banjir trofi. Razeboy is real. Berhasil membawa Bigetron Beta menjadi juara MDL season yang ke-6 Budemosa. Iya, congratulations dan good game well played tentunya untuk tim EVOS Icon yang sudah berusaha dari regular season tapi pada akhirnya mereka harus terhenti. Di babak grand final dominasi mereka sudah terhenti. Dan aku ingat kata-kata Brans, dia ingin mengalahkan Razeboy di grand final. Tapi ternyata Razeboy dengan pelukan pertamanya, pelukan hangatnya kepada Brans. Nice try, sportivitas tetap dijunjung tinggi di sini. Dan lagi-lagi harus kita bilang bahwa Bigetron Beta mematahkan semua ekspektasi dari komunitas Mobile Legends Bang Bang. Yang dimana kita melihat Bigetron Beta ternyata benar-benar menutup game ini tanpa adanya 1 poin kecolongan. Dan bukan hanya tanpa poin saja, tapi gimana mereka bermain dari setiap gamenya. Itu begitu indah dan begitu rapi, disiplin. Semua yang sudah dilakukan berakibat manis. Dan inilah dia Best of 5 Series 3-0. Dan tentu saat ini kita bakal langsung lemparkan kepada host kita. Silakan Radit. Congratulations sekali lagi untuk Bigetron Beta dan Ini udah nyala, belum dibuka di floor. Oke, congratulations untuk Bigetron Beta menjadi juara baru di MDL Indonesia season yang ke-6. Oh my god, perjuangan yang gak sia-sia di mana mereka memulai dari bawah pada regular season, tapi mereka berhasil mampu untuk melakukan win streak dan memenangkan semua matchnya di hari playoff sampai memenangkan match grand final yang melawan sang juara bertahan EVOS Icon. Kita panggil semua player-player dari Bigetron Beta untuk maju ke bagian depan untuk menerima penghargaan. Silakan maju ke depan player-playernya. Oke, seperti sudah siap semua dan kita mengundang Bapak Martinus Manurung sebagai Head of Business Development Esports Bunton Indonesia untuk memberikan penghargaan kepada pemenang kita, Bigetron Beta. Dan Pak Martinus dipersilahkan untuk memberikan giant check-nya kepada juara kita. Oh my god, benar-benar perjuangan yang terbayarkan dengan sangat sempurna. 3-0 poin yang mereka amankan di match grand final. Silakan berfoto bersama terlebih dahulu Bapak. Oke, luar biasa sekali pertandingan yang sangat cepat dan istimewa karena ini mungkin kita baru menyaksikan juga sang juara bertahan harus dikalahkan dengan poin penuh 3-0 oleh Bigetron Beta. Memulai dari bracket paling kiri, gak menghentikan langkah mereka untuk menjadi juara baru di Mobile Legends Development League Indonesia season yang ke-6. Dan kita akan melakukan awarding untuk MVP di grand final kita adalah siapa? Barbosa, bukan, nggak main Barbosa. Audi, KYY, Max, Ribo. Siapa jadi teman-teman? Razeboy.
Siapa jadi teman-teman? Ayo bantu suaranya, ramaikan lagi. Siapa yang pantas untuk menjadi MVP di final MDLI di season yang ke-6? Oke, kita masih harus menunggu sebentar sambil aku mau dengar suaranya nih. Siapa sih yang pantas untuk menjadi MVP di Grand Final kita di MDLI di season yang ke-6? Audi? Oke, kita udah dengar dari beberapa teman-teman caster kita. Siapa? Big Head Trooper, mana suaranya? Coba siapa? Sekali lagi, teriakin lagi. Dan MVP Grand Final kita adalah Just Gun. Silakan maju ke tengah Jasgar untuk menerima penghargaan dari Bapak Martinus. Bapak Martinus dipersilakan ke depan untuk memberikan giant check-nya kepada player yang benar-benar performanya bagus banget. Terutama di match Grand Final kita, sang jungler dari Bigetron Beta yang memukau sekali permainannya. Kecepatan tangannya, penggunaan hero-nya, dan macro play yang dia tunjukkan selama di hari playoff benar-benar membuat dirinya pantas dan layak disebut sebagai MVP Grand Final kita di MDL Indonesia season yang ke-6. Oke, untuk Bapak Martinus terima kasih. Dan tepuk tangannya untuk Bapak Martinus. Oke teman-teman semuanya, kita akan mengangkat trofi dari MDLI di season yang ke-6. So, aku mau manggil semua official dari Bigetron Beta untuk maju ke bagian depan dulu nih. Officialnya udah maju semua di bagian depan untuk bareng-bareng ngangkat piala. Oke, giant check-nya boleh ditaruh dulu teman-teman. Bigetron Beta, boleh ditaruh dulu giant check-nya. Oh mau difoto dulu, oke mau berfoto dulu. Ternyata dari teman-teman masih benar-benar merayakan euforianya karena mereka perjuangannya ini nggak mudah. Dari bracket paling kiri, win streak 4 kali hingga ke match Grand Final, bahkan nggak terkalahkan sama sekali di Grand Final. Ini memukau sekali permainannya. Dan sekarang sesaat lagi masih dengan euforianya teman-teman. Oke, benar-benar seru banget ya teman-teman di Bigetron Beta. Katanya, oke, nice banget. Teman-teman Bigetron Beta, kita bakal ngangkat trofinya. Jadi bisa dikasih ke teman-teman panitia dulu untuk giant check-nya. Oke, langsung saja kita menuju ke trofinya. Ke bagian depan, di mana ini adalah satu simbol kemenangan dari kalian. Untuk semua playernya dan juga official bisa bantu untuk memegang trofinya karena kita akan segera mengangkat. Masih belum, tunggu sebentar. Dipegang dulu teman-teman semuanya. Dalam hitungan mundur dari 3 ya, aku bakal mulai hitungannya sekarang. Siap? 3, 2, 1, Bigetron Beta! Juara baru di MDLI di season yang ke-6. Luar biasa sekali. Tim yang berasal dari bracket paling kiri berhasil memenangkan semua pertandingannya. Dan inilah dia, juara kita di MDLI di season yang ke-6. Jerih payah, semua player-playernya terbayarkan dengan sempurna. Kemenangannya atas EVOS Icon benar-benar memukau. Dan aku minta tepuk tangan sekali lagi untuk Bigetron Beta. Tim yang luar biasa sekali. Oh my God. Oke. Yes, dan itulah dia Bigetron Beta, sang juara baru kita. Teman-teman semuanya bisa tetap masih stay pada posisinya di bagian tengah.
sambut dulu semua BG Trooper yang sudah mengisi penuh MDL Arena. Jangan kemana-mana teman-teman, bisa berdiri dan standby di tengah, boleh angkat pialanya, kebanggaan untuk Bigetron Beta. Oke, dan inilah akhirnya perjalanan panjang kita di MDLID season yang ke-6. Aku, Radit Overkill, mewakili seluruh kru yang bertugas, mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan juga kita mengucapkan terima kasih banyak untuk semua sponsor dan juga pihak yang membantu melancarkan semua perhelatan akbar kita sampai di hari yang terakhir. Dan yang pasti kita sudah mendapatkan juara baru kita itu Bigetron Beta. Dan yang pasti buat teman-teman semua jangan pergi kemana-mana karena kita masih ada MPL Playoff pada tanggal 19 sampai 23 Oktober 2022. Dan akhir kata saya Radit Overkill pamit. Sampai jumpa lagi di next season.